Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati mujizat tersebut, bahkan orang lain juga akan menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Alangkah indahnya saudara, jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang
ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu peristiwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Lalu satu kali Yesus berkata kepada muridnya, "Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya adalah bahwa Yesus mau mendidik murid-muridnya, Yesus mau mengajar murid-muridnya mengandalkan dia, bahwa kalau mengandalkan dia maka akan terjadi mujizat. Yesus mau mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang demikian, untuk supaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Saudara, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita punya konteks, kita punya keadaan, situasi, kondisi, dan di mana dalam situasi kondisi kehidupan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang seringkali kita hadapi. Nah, di dalam kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika kita mengerjakan dan menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu dengan benar, saudara, maka Allah akan melakukan mujizat di sana. Karena mujizat selalu ada di tengah masalah. Jika kita bersikap benar, bertindak benar, menghadapi segala mujizat, tantangan, persoalan yang kita alami. Nah, itu yang saya ingin kita belajar. Di mana akhirnya, saudara, di dalam konteks ini Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa, di mana melalui 5 roti 2 ikan, akhirnya 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dikatakan 5.000 orang laki-laki, berarti itu yang dimaksudkan adalah 5.000 orang laki-laki yang dewasa, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan tentu saja ada anak-anak di sana, karena roti ini juga sebenarnya berasal dari seorang anak. Belum lagi ada perempuan yang lain juga mungkin di sana. Artinya berarti lebih 5.000 orang, saudara. Kalau dilihat kondisi sekarang, mana lebih banyak? Perempuan, anak-anak, orang laki-laki dewasa yang tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. Ya, tapi pada waktu itu kita tidak tahu persisnya, saudara. Tapi okelah, minimal 5.000 orang laki-laki. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Bahkan muridnya berkata, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu itu upah kerja satu hari itu adalah 1 dinar. Dan kalau 200 dinar berarti upah kerja 200 hari. Itu yang dibelikan itu pun tidak akan cukup jika mereka mendapat sepotong kecil saja. Artinya ada kebutuhan yang sangat besar untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat yang bisa memberi makan 5.000 orang itu tanpa membeli makanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekali lagi, membeli roti itu sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, tapi Yesus ingin melatih mereka untuk bersikap benar, bertindak benar, dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang demikian. Nah, saudara, saya ingin kita lihat reaksi dari beberapa orang yang menggambarkan reaksi banyak orang di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, misalnya kita lihat bersama di ayat 7 misalnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dilihat oleh, dimana di sini ada seorang yang bernama Filipus, jadi murid Tuhan yang bernama Filipus, dia bersikap, dia mengambil sikap, cara pandang, di mana ketika ada satu masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, dia beranjak dari cara pandang kemustahilan, saudara. Ketika dia berkata, dengan roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup.
Artinya seharga 200 dinar itu sudah sangat banyak, dan mungkin nggak akan ada yang mereka miliki kas seharga sebanyak itu pada waktu itu. Artinya Filipus mau bilang, nggak mungkin kita kasih mereka makan, nggak mungkin, nggak akan mampu kita kasih mereka makan. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Filipus adalah, sikap yang diambil oleh Filipus beranjak dari kemustahilan. Itu yang banyak sekali sikap yang diambil oleh banyak orang, saudara. Ketika ada masalah, melihat kemustahilan, melihat sesuatu yang negatif. Ini kalau begini nggak mungkin lagi, nggak ada harapan lagi, sudah gawat, sudah celaka, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sering kali, saudara. Dan dengan mengambil sikap seperti itu, maka kreativitas akan langsung mati. Dengan mengambil sikap seperti itu, iman pun ikut mati. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita juga kena penyakit ini? Ketika ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, kita langsung gugup, kita langsung melihat segala sesuatunya dari kemustahilan, dari efek negatif yang sangat mengerikan. Ataukah kita mulai melihat dari cara pandang berbeda? Dengar saudara, masalah apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan. Tetapi jika itu masalah kecil sekalipun, kalau kita beranjak dari kemustahilan, kita beranjak dari hal-hal yang negatif, cara pikir yang negatif, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Saudara, mungkin di video-video sebelumnya saya pernah bercerita kepada saudara. Satu kali ada seorang ibu yang pada saat saya sekolah Alkitab, ibu ini diantarkan ke sekolah Alkitab itu untuk didoakan oleh pendeta-pendeta yang sedang sekolah di situ, dan salah satunya adalah saya. Dan waktu itu ibu ini selalu seperti kerasukan. Dia seringkali bertindak persis kayak orang kerasukan setan. Dan kami mendoakan, terus mendoakan, saya juga ikut mendoakan ibu ini, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Menurut yang saya mengerti bahwa kalau itu setan, dalam nama Yesus setan itu akan pergi, karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Tapi ini sudah banyak yang mendoakan, sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya singkat cerita ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melalui proses medis, saudara, akhirnya diketahui bahwa ibu ini sebenarnya stres, bukan dirasuk setan. Kenapa dia stres? Kecil sekali masalahnya, saudara. Dia stres karena kuku di jempol kakinya itu menusuk daging, dan itu sudah begitu lama, dan kemudian dia stres karena itu tidak sembuh-sembuh, dan itu begitu sakit dia rasakan, dan itu membuat dia stres. Ya, bagi ibu ini masalah itu besar ketika dia menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya kuku menusuk daging itu kan sebenarnya masalah kecil jika kita hadapi dengan cara dan sikap yang benar. Tapi ketika dihadapi dengan sikap yang salah, akhirnya timbul masalah yang lebih besar. Dan itulah sikap pertama yang menurut saya kita tidak boleh memiliki cara pandang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Andreas punya cara pandangnya berbeda. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas ini sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melihat potensi yang bisa menjawab masalah. Oh ya, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia bandingkan lagi dengan masalah itu, akhirnya dia berkata, apakah gunanya ini dengan masalah yang besar yang sedang kami hadapi, di mana ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Ini gambarannya ke dalam diri kita, saudara. Seringkali kita juga mengalami masalah dan kita mulai coba untuk bersikap positif atas masalah itu. Kita mulai berpikir apa yang bisa kukerjakan. Tapi ketika kita mulai kerjakan dan kita tidak melihat hasilnya dibandingkan dengan masalah itu, akhirnya itu membuat kita menyerah. Apalah artinya ini? Apalah gunanya? Sehingga akhirnya masalah juga tidak terselesaikan, saudara. Tapi
Pada akhirnya dari cerita ini kan anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tentu saja menyerahkannya kepada Yesus. Yang saya rindu kita belajar dari anak itu, saudara, di mana apa yang dia punya dia serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan itu kecil memang, sama seperti yang dikatakan oleh Andreas, sangat logis. Tetapi bersama dengan Tuhan terkadang bukan hanya logisnya yang perlu kita pandang, tetapi kita perlu pandang kuasa Tuhan, bahwa yang kecil itu bisa diubah menjadi besar ketika kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh anak itu. Dari rumah, saya membayangkan, saudara, dari rumah mungkin ibunya memberi 5 roti 2 ikan ini. Nakku, ini nanti bekalmu, nanti kalau kamu lapar makan ya, ketika sampai jam makan, makan ya. Lalu dia bawa, dan bayangkan saudara, seorang anak kecil itu pasti hak keegoisannya, apa yang menjadi haknya itu sangat dipertahankan. Tetapi anak kecil ini tadi akhirnya mengambil 5 roti 2 ikan itu dan diserahkan kepada Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia tadi yang makan, dia serahkan kepada Yesus. Ada satu kerelaan berkorban, ada satu penyerahan di sana. Dan kemudian itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, sehingga 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan akhirnya, saudara, ada sisanya, dan terkumpullah dari sisa-sisa itu 12 bakul penuh. Saya percaya murid-murid itu, saudara, memberikan lagi kepada anak itu lebih dari apa yang diserahkannya tadinya. Artinya anak itu menikmati hasil mujizat, dan orang banyak pun menikmati hasil mujizat. Itu yang dari awal saya katakan, saudara, alangkah indahnya dalam hidup ini ketika kita mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan langkah yang harus kita ambil adalah belajar melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sekecil apapun potensi yang ada dalam diri saudara, apalah 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang lebih. Benar yang dikatakan Andreas, nggak ada gunanya. Tetapi dengar, sekecil apapun itu, jika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi mujizat. Hari ini ada masalah, ada persoalan yang mungkin sedang saudara hadapi. Saudara bisa mengambil sikap seperti Filipus. Apa yang bisa kita lakukan? Mustahil dan sebagainya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti Andreas. Ya, memang bisa sih dilakukan ini, tapi nggak akan ada gunanya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti anak itu. Tuhan, ini yang aku punya. Berkatilah ini, gunakanlah ini, lakukanlah mujizat melalui ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara, di dalam kehidupan saudara, apapun masalah saudara hari ini, lihat potensi dalam diri saudara yang bisa menjadi jawaban atas masalah itu, dan berserah kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas kegiatan saudara. Ada begitu banyak hal yang harus saudara jawab. Ada masalah, ada tantangan yang harus saudara jawab melalui respon dan sikap saudara. Jawablah itu semua melalui potensi, kapasitas yang ada dalam diri saudara, dan belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan ke atas itu semua, supaya Tuhan bisa memakai itu, saudara. Apakah itu fasilitas, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apapun itu, serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan pakai itu untuk melakukan mujizat yang dahsyat, sehingga akhirnya saudara, alangkah indahnya sekali lagi, satu saat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, mujizat yang dahsyat, dan kemudian saudara menikmati mujizat itu, dan orang lain pun bisa menikmati mujizat itu. Selamat mengalami mujizat dalam hidup saudara. Belajar melakukan firman Tuhan seperti anak itu. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala potensi, talenta, fasilitas, atau apapun yang ada dalam diri saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat mujizatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama-Nya, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan, para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam
gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.